إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Apakah membahayakan akhirat seseorang jikalau seorang itu salah paham di dalam tauhid asma was sifat karena dia belajar dari gurunya dan dia adalah orang yang soleh atau rajin ibadahnya dan mengajak orang lain beramal soleh. Salahnya cuma di tauhid asma was sifat. Apakah dia masuk neraka terlebih dahulu atau langsung surga? Iya. Ini pembahasannya agak panjang ya. Secara global asma wa sifat termasuk tauhid yang harus kita imani. Kita mengimani seluruh nama-nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Tanpa mentakwil, menyelewengkan maknanya. Adapun orang-orang yang mentakwil nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apabila dari pentakwilan ini bahasa Arab bisa dipahami seperti itu. Seperti Allah Subhanahu wa taala Al-Ali, yang maha tinggi. Ahlus sunnah wal jamaah, akidah Rasulullah dan para sahabat mengimani Allah Subhanahu wa taala itu tinggi zat dan sifatnya. Zat Allah kedudukannya tinggi, berada di atas arsy, singgasana Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang ketujuh. Dan ini tidak pernah terbantahkan. Dan kita tentunya mengetahui kisah Isra dan Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit 7 untuk apa? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mentakwil atau ulu hanya sifatnya saja. Jadi sifat-sifat Allah yang tinggi. Adapun ahlus sunnah mengimani Allah Subhanahu wa taala tinggi zatnya dan sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, dan juga zat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian yang tidak menetapkan zat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, hanya menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi saja. Maka yang seperti ini tentunya tidak serta-merta menjadikan seseorang kafir. Tidak serta-merta menjadikan seorang kafir. Dia terjatuh pada kesalahan, belum lengkap dalam memaknai ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika memahami sifat-sifat Allah yang sama sekali tidak ada maknanya dalam bahasa Arab, terlebih pemahaman salafus soleh tidak ada. Dalam bahasa Arab saja tidak ada makna seperti itu. Atau bahkan mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak disifati dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Seperti akidah hululiyah, akidah wahdatul wujud.
yang dicetuskan oleh Al-Hallaj di Baghdad. Allah menyatu lebur dengan hambanya. Dan akidah ini pernah ada di Nusantara, pelopornya adalah Syekh Siti Jenar. Wahdatul Wujud, dalam bahasa Jawa manunggaling kawula Gusti. Allah adalah aku adalah Allah. Ini jelas akidah kekufuran, tidak ragu lagi. Maka pada masa pemerintahan Demak Bintoro, Syekh Siti Jenar ini pun dijatuhi hukuman pancung, diputuskan oleh para ulama di zaman tersebut. Jelas ini adalah akidah kekufuran. Namun jika tahapnya seperti yang kita sebutkan tadi, ya, bahasa Arab masih mengandung makna seperti itu. Namun dia belum sempurna dalam menetapkan sifat-sifat Allah, maka ini bukan merupakan kekufuran. Adapun urusan di akhirat, tentunya ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, dan jika mereka adalah guru-guru kita, kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul